pagi Ibu. Ya, pagi Bu. Ibu mohon maaf, bawa masker nggak? Oh, bawa Bu. Oh ya, silahkan pakai dulu maskernya ya Bu. Baik, perkenalkan saya perawat Mita Sylvia Agustina. Ini dengan Mbak siapa? Saya Salma. Oh, Mbak Salma. Alamatnya di mana Mbak Salma? Saya dari Raja Pola. Oh, Raja Pola. Mbak Salma, kalau boleh saya tahu, Mbak Salma kesini karena apa Mbak? Jadi saya itu udah 3 minggu Bu demam sama diare, gak sembuh-sembuh. Oh baik Mbak, nanti kita akan berbincang-bincang mengenai kondisi Mbak Salma saat ini. Kira-kira waktunya 10 menit. Sebelum kita mulai, mungkin Mbak Salma ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada. Oh, belum ada ya. Nanti Mbak Salma bisa menyampaikan secara jujur apa yang saya tanyakan. Insya Allah saya akan jaga kerahasiaannya. Kalau gitu, sebelum saya mulai, saya akan menutup pintu dan jendela agar menjaga kerahasiaannya. Bisa kita mulai ya Mbak? Ya, bisa. Mbak Salma, apakah Mbak Salma sudah menikah? Belum. Belum ya. Apakah Mbak Salma punya pasangan? Tidak. Tidak ya, mohon maaf. Apakah Mbak Salma sudah pernah melakukan hubungan seksual? Belum. Belum ya. Apakah Mbak Salma pernah menggunakan alat suntik berganti-gantian? Pernah. Pernah. Kalau transfusi darah, pernah Mbak? Belum pernah. Menurut sepemahaman Mbak Salma, untuk penyebaran HIV/AIDS sendiri yang diketahui Mbak Salma bisa menyebar melalui apa saja? Kalau yang saya tahu sih dari bergonta-ganti pasangan ya Bu. Oh iya. Nah, kalau Mbak Salma lagi ada masalah, dengan apa Mbak Salma menyelesaikan masalahnya Mbak? Ya itu tadi Bu, saya tuh sejak dari umur 15 tahun setiap ada masalah saya pakai itu Ibu tadi jarum buat penenang. Bareng-bareng pakainya ya? Iya, bareng-bareng. Nah, Mbak Salma, menurut pemahaman Mbak Salma, kira-kira positif HIV itu dampaknya bagi kehidupan seperti apa Mbak? Mungkin dikucilkan sama orang-orang ya Bu, kan takut ya penyakitnya itu nular, terus gak mau berinteraksi sama orang yang kena HIV itu Bu. Iya betul Mbak Salma. Jadi di sini saya akan menyampaikan bagaimana penyebaran atau cara penularan HIV itu tadi dengan bergonta-ganti pasangan, kemudian menggunakan jarum suntik berganti-gantian. Itu betul bisa menyebabkan penularan penyakit HIV. Mbak Salma kalau lagi ada masalah suka cerita nggak sama keluarga? Enggak Bu, saya suka pendam sendiri dan melampiaskannya dengan cara kumpul-kumpul sama teman. Nah, Mbak Salma tadi sudah disampaikan bahwa Mbak Salma memiliki perilaku beresiko ya menggunakan jarum suntik berganti-ganti dengan teman. Jadi saya sarankan Mbak Salma harus melakukan tes HIV. Kalau Mbak Salma melakukan tes HIV, nanti Mbak Salma bisa secara dini atau secara lebih awal bisa mengetahui apakah Mbak Salma itu terinfeksi HIV atau tidak. Bisa Mbak? Iya. Baik. Nanti prosedur tesnya Mbak Salma bisa datang ke sini. Kemudian Mbak Salma akan pergi ke lab dan Bu Salma akan diambil darahnya, tes urin, dan seminggu kemudian nanti bisa dilihat hasilnya. Jika nanti hasilnya itu positif, maka berarti Mbak Salma terinfeksi HIV. Sehingga nanti Mbak Salma harus menyesuaikan setengah status HIV-nya Mbak Salma. Mbak Salma tidak boleh sembarangan untuk mencegah penularan HIV. Jadi harus meminimalkan perilaku yang berisiko. Jadi
agar tidak menularkan atau menyebarkan HIV ke orang lain. Nanti jika negatif, maka basa alma juga belum tentu negatif atau tidak terinfeksi, karena bisa jadi basa alma masuk ke periode jendela di mana sebenarnya virus itu sudah ada dalam tubuh basa alma, namun belum menunjukkan tanda dan gejala sehingga dites tidak diketahui hasilnya. Maka disarankan kalau itu Mbak Salma bisa mengulang kembali tesnya 3-6 bulan kemudian. Nah, itu berarti Mbak Salma bersedia untuk dilakukan tes. Iya, saya bersedia. Nah, kalau Mbak Salma sudah bersedia, ini Mbak Salma bisa membaca informat kontak ini terlebih dahulu. Kemudian setelah membaca, Mbak Salma bisa tanda tangan di bawahnya sebagai bukti untuk dilakukan tes. Di sini? Iya. Sudah ya Mbak, ini surat pengantarnya. Nanti Mbak Salma masuk ke ruangan sebelah sana. Iya. Ininya dibawa? Iya. Makasih Ibu. Ya, sama-sama Mbak. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Ini gini Bu, tadi saya sudah dari ruang perawat. Saya juga tadi sudah bertemu dengan Ibu Mita. Ibu Mita menyarankan saya untuk tes laboratorium. Ibu bisa lihat ini surat pengantarnya dari Ibu perawat Mita. Oh baik, saya lihat dulu ya surat pengantarnya. Oh iya benar Ibu, tadi Ibu minta menyarankan Ibu untuk ke lab ini. Nah untuk itu Ibu bisa ambil sampel urinnya dulu ke belakang. Ini tempatnya untuk urinnya setengahnya saja ya Bu. Sebelah sana Bu? Iya sebelah sana. Ibu, ini untuk sampel urinnya. Oh baik Ibu, sebentar ya saya pakai dulu. Baik Bu, saya lihat. Nah Bu, untuk sampel urinnya sudah ya Bu. Nanti saya periksakan ke laboratorium. Sekarang saya akan ambil sampel darah Ibu. Ibu maaf tangannya. Ya. Sudah Bu. Mbak mohon maaf sebelumnya saya meminta identitas Mbak terlebih dahulu. Untuk namanya dengan Mbak siapa? Salma. Mbak Salma. Tempat tanggal lahirnya Mbak? 10 Agustus 2000. Alhamdulillah Mbak, sekarang sudah selesai. Baik, makasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Ibu. Iya, perkenalkan saya perawat Mita dengan Mbak Salma ya. Iya, Alamat rumah Mbaknya di mana Mbak? di Raja Pola. Mbak Salma, hari ini sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, hari ini kita akan bersama-sama untuk membuka hasil tes. Mbak Salma seminggu yang lalu sudah melakukan tes dan kita sudah sepakat hari ini kita akan bersama-sama untuk membuka hasil tesnya ya Mbak. Nah kira-kira nanti waktunya sekitar 10 menit. Apakah ada yang ditanyakan Mbak Salma? Tidak ada Bu. Tidak ada. Mbak Salma kan kemarin sudah tes ya, dan hari ini Mbak sudah siap untuk mengetahui hasil tes hari ini. Insya Allah saya siap. Sudah siap ya. Mbak Salma setuju ya? Setuju. Baik, kalau setuju saya tutup pintunya untuk bisa menjaga privasi Mbak Salma. Bisa kita mulai ya Mbak? Iya, baik Bu.
laboratorium? Baik, Bu. Bu, saya mau mengambil hasil tes atas nama Mbak Salma. Oh iya, ini Sus, hasil tes atas nama Mbak Salma. Terima kasih, Bu. Sama. Bu, ini hasil laboratorium atas nama Mbak Salma. Baik Sus, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama, Bu. Saya mohon pamit, izin keluar ya, Bu. Ya Sus, tutup pintunya kembali ya. Baik Sus. Mbak Salma, di tangan saya sudah ada hasil tes yang kemarin sudah dilakukan Mbak Salma. Masih amplop tertutup. Kita buka bersama-sama ya. Ya, ini hasil tesnya Mbak Salma positif HIV. Nah, bisa dilihat dan dibaca sendiri ya hasil tesnya. Jadi hasil tes yang kemarin Mbak Salma lakukan seminggu yang lalu ini sudah keluar hasilnya dan hasilnya positif. Nah, apa yang Mbak Salma diketahui dengan hasil tes positif ini Mbak Salma? Sus, ini saya bisa sembuh gak ya? Kan saya udah positif HIV. Iya, begini Mbak Salma. Jadi dari hasil tes ini Mbak Salma positif HIV, berarti memang Mbak Salma terinfeksi HIV di dalam tubuh ibu. Jadi di dalam tubuh ibu ada virus HIV yang masuk seperti itu. Bagaimana perasaan setelah melihat hasil ini? Saya sedih sih Bu, saya jadi takut. Dan gimana sama keluarga dan teman-teman saya? Ya saya hanya memberi kesempatan Mbak untuk meluapkan emosinya. Mbak Salma, apa yang Mbak rasakan saat ini itu merupakan reaksi yang normal bagi orang-orang yang ketika melihat hasil tesnya positif. Ya Mbak Salma bisa bersabar, Mbak istighfar kepada Allah. Nah, apakah Mbak kalau ada masalah apa yang dilakukan oleh Mbak? Biasanya saya diam aja Bu, lalu pergi ke kamar mandi terus nangis, gak tahu harus apa. Nah, dengan hasil tesnya seperti ini, apa yang akan Mbak lakukan? Mungkin saya mau cerita sama ibu saya dulu. Kalau untuk yang lain nggak usah dulu. Ya, setelah Mbak Salma tenang, saya memberikan informasi terkait apa itu HIV ya Bu. Nah, jadi kita sesuai dengan hasil tesnya. Mbak Salma kan positif HIV ya, artinya itu ada virus di dalam tubuh Mbak. Nah, di dalam HIV itu sendiri bisa diobati, yaitu dengan menggunakan obat yang disebut ARV. Namun, obat ARV sendiri itu tidak menyembuhkan sifatnya Mbak, namun hanya menekan laju perkembangan atau pertumbuhan virus di dalam tubuh Mbak Salma. Nah, Mbak Salma belum menikah ya? Belum. Nah, kalau Mbak belum menikah, Mbak nanti akan melakukan hubungan seksual, nanti bisa menggunakan hubungan seksual yang aman ya. Nanti bisa menggunakan kondom, dan juga Mbak nanti ingin hamil, nanti Mbak bisa mengikuti pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Nanti akan diberikan konseling bagaimana program untuk memiliki anak, kemudian kapan harus membuka kondom dan sebagainya. Nah, nanti kalau jika sudah punya pasangan atau sudah menikah, nanti Mbak bisa mengajak suaminya atau pasangannya ke sini untuk melakukan konseling juga. Baik Bu. Nah, nanti jika Mbak Salma hamil, nanti bisa melakukan pemeriksaan kehamilan juga ya. Pemeriksaan untuk kontrasepsi atau KB yang dipakai oleh Mbak Salma. Nah, nanti yang sudah disampaikan seminggu lagi Mbak bisa kesini lagi untuk melakukan evaluasi awal terkait kondisi HIV yang ada dalam tubuh Mbak Salma. Iya baik Bu. Nanti kira-kira kapan bisa kesini lagi ya Mbak untuk melakukan evaluasi awal? Nanti Sabtu bisa Bu? Sabtu ya, iya bisa. Nanti besok Sabtu Mbak bisa kesini lagi untuk melakukan evaluasi awal. Jika nanti hari Sabtu Mbak Salma tidak bisa datang ke sini, nanti Mbak telepon saya ya
untuk melakukan perjanjian kunjungan berikutnya. Iya. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Nggak ada. Mbak, tidak ada ya. Nanti Mbak bisa mencari pendampingan ya ke kelompok dukungan sebaya. Nanti memang kalau dukungan sebaya itu bertugas untuk mendampingi orang-orang dengan HIV/AIDS. Nah, alhamdulillah sudah selesai konsul siang kita hari ini. Bagaimana perasaannya, Mbak? Alhamdulillah lega. Lega ya, alhamdulillah. Tadi Mbak Salma sudah bagus sekali bekerja dengan saya. Nah, insya Allah nanti Sabtu kita akan ketemu lagi untuk melakukan evaluasi awal terkait dengan penyakit HIV yang ada di tubuh Mbak. Saya akhiri ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.